Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok mata kuliah MHP dengan topik Perewa Coffee akan mempresentasikan hasil tugas besar kami itu implementasi CRM pada Perewa Coffee Unan Padang. Nah, adapun anggota dari kelompok kami sendiri itu pertama ada saya Thomas Tobel Aswar dengan NIM 21.19 itu mengerjakan pada laporan itu pada bagian tinjauan pustaka itu bagian penjelasan CRM dan juga penjelasan tentang Raw Coffee itu sendiri dan juga membuat kesimpulan pada laporan. Kemudian pada desain UI yang saya bikin itu ada chatbot pada aplikasi user dan juga ada eh, pada bagian aplikasi guest itu mulai dari menu home sampai untuk mengarahkan user ke halaman registrasi. Nah, selanjutnya di sini ada Gina, mungkin Gina bisa disampaikan. Mungkin Gina bisa disampaikan pekerjaannya. Baik, perkenalkan saya Gina Anfasa Nurhadi dengan NIM 2211521017. Pada tugas besar kali ini saya bertanggung jawab pada bab satu pendahuluan di laporan yaitu pada deskripsi bisnis dan permasalahan saat ini serta untuk desain antarmuka itu saya bertanggung jawab pada bagian admin untuk halaman login, dashboard, manajemen menu, promo dan diskon serta halaman profil admin. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya sini ada Fadli Hidayat. Pada Fadli disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Fadli Hidayat dengan NIM 2211522010. Dalam tugas ini saya berperan untuk membuat bagian pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah dan tujuan untuk di laporan. Kemudian user interface di bagian user yaitu landing page, login, register, dashboard, menu dan bagian program loyalitas pelanggan. Kembalikan. Baik, selanjutnya di sini ada Winda Delia. Ada Winda silakan. Baik, saya Winda Delia dengan NIM 21002. Peran saya dalam tugas besar ini adalah membuat laporan bagian model bisnis, metodologi, saran, solusi CRM, dan rancangan CRM. Kemudian untuk desain UI-nya, saya mendesain bagian riwayat transaksi, review dan saran, notifikasi khusus, integrasi media sosial, profile, status pemesanan, eh, dan fitur pesan ulang. Baik, kemudian terakhir ini ada Anissa Nurul Hakim. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya menyusun isi laporan dan slide untuk bab 3 yaitu bab hasil pembahasan, yaitu pada subbab analisis pola bisnis serta deskripsi dan manfaat. Selanjutnya pada solusi CRM dan perancangan aplikasi CRM Parela Coffee, saya mengembangkan pada fitur manajemen pesanan, manajemen pelanggan, manajemen informasi, dan manajemen layanan yaitu pada sisi admin. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum kita masuk ke UI-nya, sini kita sedikit membahas tentang latar belakangnya yang akan disampaikan oleh Fadli. Ada Fadli silakan. Baik, terima kasih moderator. Latar belakang dari tugas ini sendiri adalah karena Parewa Coffee itu sendiri belum menerapkan sistem CRM sehingga belum mengoptimalkan strategi pemasaran berbasis data dan kebutuhan-kebutuhan seperti personalisasi pelanggan. Nah, next. Nah, rumusan masalah di sini adalah bagaimana kita membangun CRM untuk Parewa Coffee dengan sistem terintegrasi yang mengumpulkan data pelanggan, merancang program loyalitas personal, memanfaatkan analita untuk strategi pemasaran yang tepat sasaran, dan menciptakan pengalaman pelayanan yang responsif dan berbasis data. Next. Nah, tujuannya adalah untuk membangun CRM yang dapat membangun hubungan pelanggan jangka panjang melalui pendekatan personal, optimalisasi data, dan program loyalitas yang efektif untuk meningkatkan daya saing di industri kedai kopi sendiri. Next. Maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya di sini ada deskripsi bisnis yang akan disampaikan oleh Gina. Ada Gina silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan deskripsi bisnis dari Parewa Coffee. Parewa Coffee ini sendiri terletak di dekat Universitas Andalas yang berdiri pada 22 Januari 2016 dan
menyediakan berbagai produk seperti kopi, non-kopi, dan berbagai snack. Selanjutnya untuk permasalahan yang ada di Pareo pada saat ini yaitu pertama tidak adanya program loyalitas, yang kedua itu belum adanya sistem dan strategi dalam manajemen hubungan pelanggan, dan yang terakhir itu tidak adanya sumber informasi untuk melacak kepuasan pelanggan. Baik, saya kembalikan. Baik, selanjutnya di sini ada analisis pola bisnis yang akan disampaikan oleh Nisa. Boleh Nisa di Baik, para kafe itu sendiri menerapkan sistem pemesanan manual, yaitu kita memesan langsung di kasir dengan memilih menu. Selanjutnya akan diantarkan oleh barista dan ke meja staff. Meskipun sistem ini berjalan baik, pengelolaan tersebut menjadi tantangan, eh, terutama pada jam sibuk, sehingga perlunya ada pengelolaan pesanan menjadi pesanan digital. Next. Selanjutnya di sini ada desain user interface yang telah kami bikin. Pertama itu ada untuk bagian admin yang akan disampaikan oleh Gina pada Gina. Baik, yang pertama ada untuk desain user interface ini yaitu untuk halaman admin. Yang pertama halaman login pada umumnya yaitu meminta username dan password. Yang selanjutnya itu ada menu dashboard, di mana menu dashboard ini mencakup beberapa informasi terkait Parewa Coffee itu sendiri, yaitu ada penjualan, pelanggan, pelanggan baru, dan pesanan. Dan itu juga ada grafik untuk perbandingannya produk paling populer, terus ada juga grafik pembagian produk berdasarkan kategori serta customer satisfaction rating atau rating dari kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada tempat untuk menginputkan tanggal untuk rentang waktu dari informasi yang ingin ditampilkan. Selanjutnya yaitu ada menu manajemen untuk memanajemen menu yang ada di Parewa ini sendiri. Nah, untuk manajemen menu sendiri yang pertama itu ada button kategori, di mana di sini ada 3 jenis kategori produk yaitu coffee, non-coffee, dan food and snack. Di sini juga bisa ditambahkan kategori baru dengan mengklik tambah dan akan ada pop-up muncul untuk menambahkan kategori. Selanjutnya itu adalah tampilan menu berdasarkan kategori yang dipilih. Dan selanjutnya ini ada detail apabila diklik salah satu menu. Misalnya contoh di sini adalah menu coffee dengan nama menu americano. Dan di sini juga ada button edit dan hapus. Apabila button hapus diklik, maka akan ada pop-up untuk menghapus, untuk konfirmasi hapus menu tersebut. Selanjutnya itu ada edit, di mana di sini yang bisa diedit adalah kategori, nama, dan harga, sedangkan untuk ID itu tetap. Selanjutnya untuk menambah menu itu bisa ditambahkan kategori, namanya, dan harganya, dan foto atau gambar dari produk itu sendiri. Lalu bisa disimpan. Nah, yang menu selanjutnya yaitu promo dan diskon, di mana promo dan diskon ini berbeda. Yang promo itu berdasarkan event dan diskon itu potongan harga. Untuk promo dan diskon ini itu bisa ditambah, dihapus, dan di-deactivate atau dinonaktifkan. Nah, ini untuk pop-up konfirmasi apabila promo atau diskon itu ingin dihapus. Selanjutnya ini juga ada apabila ingin di-deactivate atau ingin dihapus, maaf, atau ingin dinonaktifkan atau tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini adalah untuk mengedit promo yang ada. Misalnya di sini yang bisa diedit itu ada nama, kategori, produk yang termasuk dalam promo tersebut, rentang periodenya, minimum pembelian, serta limit penggunaan promo tersebut. Untuk menambah promo itu juga dengan nama, kategori, produk yang bisa diikutkan dalam promo, periodenya, serta minimum pembelian dan limitnya. Nah, di sini untuk kategori promo itu ada 3. Yang pertama ada bundle, buy one get one, dan bonus poin yang bisa diinputkan jumlah bonus poinnya. Untuk eligible produknya sendiri itu bisa dipilih per kategori atau per menu itu sendiri. Selanjutnya diskon itu sama juga seperti promo tadi, ada nama, kategori, eligible product, periode, dan minimum purchase, dan limitnya. Untuk perbedaannya sendiri di sini ada di bagian kategori, di mana untuk kategori sendiri diskon itu hanya ada 2, yaitu
kategori diskon jumlah pasti atau diskon yang misalnya diskon 10.000 atau diskon 5.000 itu jumlah pasti diskonnya atau persentase berupa persentase dari diskon misalnya diskon 50%, 25% dan lain sebagainya. Untuk inputan yang lain sama seperti namanya, produknya, periodenya dan eh, minimum pembelian serta limitnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini untuk halaman admin selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa. Kepada Nisa disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pada fitur manajemen pesanan. Yang pertama ada halaman utama manajemen pesanan, di mana di sini terdapat pesanan yang muncul pada halaman admin. Next. Next. Pada halaman ini terdapat dua kategori, yaitu bisa dipesan secara take away maupun dine in. Next. Dan ini halaman untuk kategori jenis pesanan take away. Next. Selanjutnya itu halaman pesanan take away, di mana terdapat beberapa informasi yang ditampilkan, yaitu order ID, tanggal, customer, total pembayaran, terus selanjutnya jenis pembayaran, serta status pesanan. Dan ini pada halaman button action, edit atau delete pada halaman pesanan take away. Next. Untuk halaman selanjutnya itu detail pesanan take away, di mana terdapat informasi mengenai pesanan yang dipesan oleh pelanggan, yaitu terdapat informasi mengenai pelanggan yang berisi nama, email, nomor HP, maupun jumlah poin yang ada pada pelanggan tersebut. Selanjutnya juga ada jenis metode pembayaran yang digunakan, dan ada informasi mengenai produk yang dipesan. Dan di sini juga terdapat button untuk mengubah status pesanan tersebut menjadi komplit. Next. Selanjutnya itu ada drop down untuk kategori jenis pesanan dine in. Next. Dan di sini adalah halaman pesanan dine in, di mana bedanya dengan take away tadi terdapat status yaitu pending, cancel maupun complete. Untuk jenis pembayarannya sama, yaitu unpaid maupun paid. Next. Dan di sini ada button action, edit atau delete pesanan dine-in. Next. Untuk halaman detail pesanan dine-in, yaitu bedanya dengan take away tadi, terdapat tabel number untuk pesanan tersebut, yaitu pesanan tersebut akan bisa dipesan dengan time remaining. Jika lebih dari 20 menit, maka pesanan tersebut otomatis akan di-cancel. Dan di sini juga terdapat informasi customer info, payment info, maupun informasi produk yang akan dipesan. Serta ada button untuk mengubah status menjadi komplit. Next. Selanjutnya ada halaman tambah pesanan, yaitu ketika customer ingin menambah pesanan di Parewa Coffee tersebut, di mana diisi tanggal pemesanan, nama, email, nomor telepon, produk yang akan dipesan, metode pembayaran, serta jenis pembayaran. Next. Selanjutnya ada notifikasi pesanan, yaitu mengenai notifikasi pesanan yang dipesan melalui aplikasi tersebut. Dan di sini juga terdapat fitur filter, di mana kita bisa dapat memfilter pesanan berdasarkan metode pembelian, yaitu dine-in atau take away, maupun melalui status pesanan, yaitu terdapat 3 jenis status, yaitu cancel, proses, maupun complete. Next. Selanjutnya ada fitur manajemen pelanggan. Yang pertama itu ada halaman utama manajemen pelanggan, di mana di sini terdapat informasi mengenai informasi pelanggan secara umum, yaitu ada customer ID, customer name, email, jumlah poin pelanggan, jenis membernya, dan action yaitu edit atau delete. Next. Selanjutnya untuk halaman tambah pelanggan,
Di sini kita bisa menambah pelanggan dengan memasukkan nama, email, maupun nomor telepon. Next. Selanjutnya ada halaman detail pelanggan, yaitu mengenai informasi detail tentang pelanggan itu sendiri, yaitu terdapat jenis member dari pelanggan itu terdiri dari 3, yaitu gold, silver, maupun bronze. Untuk informasi selanjutnya ada email, nomor telepon, serta jumlah poin yang diperoleh oleh pelanggan tersebut selama menjadi member di Parewa Cafe tersebut. Dan terdapat order history dari pelanggan yang ada di sini. Dan selanjutnya juga ada fitur chat with customer, di mana admin dapat melihat dapat berkomunikasi melalui fitur chat ini dengan pelanggan. Next. Dan ini merupakan halaman chat dengan pelanggan. Next. Selanjutnya yaitu ada fitur manajemen informasi, yaitu halaman ini untuk mengelola pengumuman ataupun iklan yang ditampilkan kepada pelanggan. Admin dapat melihat daftar informasi yang ada, membuat pengumuman baru, ataupun mengedit serta menghapus iklan yang sudah tidak relevan. Selain itu juga terdapat fitur drag and drop untuk mengatur prioritas banner yang memudahkan admin untuk menentukan urutan informasi yang akan ditampilkan berdasarkan kebutuhan promosi. Next. Selanjutnya ada fitur manajemen layanan, yaitu yang pertama ada halaman utama manajemen layanan yang berisi informasi mengenai karyawan dan feedback yang diberikan kepada Parewa Cafe itu sendiri. Di sini ada nama-nama karyawan yang ada di Parewa Cafe maupun ulasan dari pelanggan itu sendiri. Next. Di sini juga terdapat halaman untuk menambah karyawan yang dimana kita bisa mengisi informasi tentang employee ID, employee name, status, tanggal bergabung, nomor telepon, email, maupun alamat pelanggan, maupun alamat karyawan. Next. Di sini adalah halaman detail dan review karyawan. Terdapat informasi detail mengenai karyawan tersebut dan review dari pelanggan mengenai bagaimana kinerja dari karyawan itu sendiri, serta juga terdapat jumlah bintang yang diperoleh dari karyawan itu. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik. Nah, selanjutnya itu ada untuk aplikasi bagi user, itu aplikasi mobile yang akan disampaikan oleh Fadli. Pada Fadli, silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ini ada desain user interface untuk user. Nah, di sini pertama ini adalah halaman landing page. Next. Kemudian ini adalah halaman register, di mana kalau kita belum punya akun, kita bisa melakukan register. Next. Nah, jika kita sudah punya akun, kita silakan ke halaman login, dan untuk halaman login itu kita masukkan username dan password. Kita juga bisa login dengan menggunakan Google ataupun akun Meta alias Facebook. Next. Kemudian ini halaman dashboard user. Nah, untuk di halaman dashboard ini akan ditampilkan nama usernya, kemudian koin yang dimiliki, kemudian keranjang, kemudian kita juga bisa langsung melakukan pencarian terkait menu. Nah, di luar itu kita dapat melihat apa yang kita beli sebelumnya untuk kita beli lagi di bagian menu buy more. Kemudian ada juga menu recommendation berdasarkan menu-menu yang sedang banyak dipesan oleh pelanggan saat ini. Nah, ataupun kalau seandainya kita ingin melihat menu keseluruhan, kita bisa memilih pilihan yang see all menu. Next. Jika kita memilih see all menu, dia akan pindah ke halaman seperti ini yang memunculkan keseluruhan menu. Nah, di sini kita juga bisa melakukan filtering untuk
apa yang akan kita cari. Next. Nah, kemudian program loyalitas. Nah, di program loyalitas ini nanti kita akan diperlihatkan berapa koin kita. Di sini juga ada bagaimana kita mendapatkan koin tersebut dan untuk apa koin tersebut dapat kita gunakan. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, user itu atau pelanggan itu dia memiliki tingkatan-tingkatan yaitu bronze, silver, dan gold. Nah, semakin tinggi tingkatannya, itu tuh bakal semakin banyak misi yang dapat dilakukan. Dan dengan hal tersebut akan dapat melakukan misi-misi yang personal, yang mana misi-misi itu juga akan dipersonalisasi sesuai dengan si usernya untuk mendapatkan tujuan yang personal tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat dengan check-in salah satunya dapat mendapatkan koin, kemudian ada misinya. Nah, kemudian kita juga dapat melakukan redeem ataupun penukaran terkait koin tersebut dengan menu-menu yang juga dikustomisasi sesuai dengan user tersebut. Next. Mungkin itu saja untuk di bagian redeem tadi, halamannya masih sama dengan transaksi biasa, namun saat pembayaran akan menggunakan koin. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Fadli. Selanjutnya itu untuk bagian usernya akan dijelaskan oleh Winda. Pada Winda disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama, yaitu bagian dari transaksi dan pesan ulang. Di mana di riwayat transaksi ini kita dapat melihat daftar transaksi yang telah dilakukan sebelumnya, baik itu menunya apa, metode pesanan, tanggal, dan harganya. Kemudian di sini ada button untuk reorder, dan jika kita klik reorder tersebut, maka akan diarahkan ke halaman keranjang. Terus dengan metode pesanan yang telah dilakukan sebelumnya. Next. Kemudian ada halaman status pesanan. Di sini user bisa melihat status pesanannya itu apakah sedang diproses atau pending atau telah dibatalkan. Next. Kemudian ada menu profile. Di sini user dapat melihat profilnya, dapat mengedit profile. Di sini terdapat ada menu setting, favorit, dan let us. Next. Jika diklik fitur Red As tadi, maka akan ditampilkan karyawan-karyawan dengan red mereka masing-masing. Di sini user dapat mengklik button red, maka akan ditampilkan halaman red-nya dengan penilaian berbintang, dan di sini juga bisa memasukkan saran. Next. Kemudian ada review dan saran menu. Di sini user juga dapat mengasih penilaian berbintang untuk menu tersebut dan saran. Nah, fitur ini tuh berguna untuk si user dapat memberikan masukan dan untuk meningkatkan kualitas menu yang ada di Parewa Cafe. Next. Kemudian ada fitur notifikasi khusus di mana di fitur ini terdapat berisi detail promo yang tersedia dan juga si user dapat mengklaim promo tersebut. Next. Kemudian ada fitur integrasi media sosial. Di sini terdapat menu yang dapat diklaim, kemudian si user dapat meng-share-nya, maka akan terintegrasi ke WA. Nah, fitur ini gunanya untuk meningkatkan kesadaran merek dan menjangkau lebih banyak calon pelanggan melalui rekomendasi dari pengguna lama. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada fitur selanjutnya kan saya sendiri menjelaskan. Mana pertama itu ada fitur chatbot, mana ini digunakan oleh customer untuk chat kepada karyawan ini. Pertama itu melalui chat bot tentunya menjawab, dan kemudian mungkin bisa disusul dengan dijawab oleh admin dari karyawan ini. Seperti mana tadi di menu admin ada fitur chat juga. Next, moderator. Next, moderator. Oke, kemudian di sini ada halaman guest. Ini next ya. Nah, untuk halaman home di guest ini seperti ini saja, tidak ada itu namanya tampilan untuk poin atau segala macamnya. Itu hanya langsung memberikan rekomendasi menu. Next. Nah, adapun untuk halaman menunya seperti ini.
Jika ada tadi diklik see more akan tampil seperti halaman menu lengkap nih, dan ada menu pencarian. Dan ada di sini menu untuk detail dari menu itu sendiri. Bisa di next. Nah, kan karena di sini statusnya sebagai guest, apabila membuka halaman-halaman yang itu harus diharuskan untuk login, maka akan muncul sebuah peringatan yaitu you're not logged in yet. And please login to order. Nah, gitu. Next. Nah, adapun dari beberapa pernyataannya atau penjelasan dari awal tadi, saya kita lihat bahwa CRM pada Perewa Coffee ini sendiri itu memiliki manfaat untuk meningkatkan penjualan dari Perewa Coffee ini sendiri dan juga mampu lebih mengenali pihak Perewa Coffee ini dengan pada para pelanggannya. Di mana itu bisa berdasarkan feedback ataupun berdasarkan tanya jawab dari pelanggannya itu nanti sendiri. In the next. Nah, adapun kesimpulan dari implementasi CRM ini yaitu di mana implementasi sistem CRM ini merupakan sebuah langkah strategis untuk mengatasi tantangan dari Pro Coffee. Misalnya seperti manajemen pelanggan yang kurang optimal, ketiadaan program loyalitas, dan pengelolaan data yang terbatas. Nah, sistem ini menerapkan fitur manajemen menu, promosi, pesanan pelanggan, loyalitas versus point, di mana itu bertujuan untuk meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan efisiensi operasional. Nah, dengan analisis data, sistem ini mendukung strategi pemasaran yang dan memperkuat daya saing. Nah, adapun agar sistem ini bisa dijalankan sesuai harapan, perlu dilakukan tahap implementasi sehingga sistem ini bisa berjalan nantinya. Ya, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Banyak salah kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.